Pemeriksaan penunjang dalam dermatologi perlu dilakukan untuk menegakkan diagnosis penyakit kulit. Nah, ada apa saja sih? Yuk kita bahas satu persatu. Pemeriksaan KOH. Pemeriksaan KOH adalah pemeriksaan kerokan kulit menggunakan potasium hidroksida yang bertujuan untuk mengonfirmasi penyakit kulit karena jamur atau parasit. Cara pemeriksaan KOH pada kuku yaitu dengan mengerok ujung kuku menggunakan scalpel. Sampel kerokan kemudian ditetesi larutan KOH lalu diperiksa dengan mikroskop. Untuk pemeriksaan pada rambut umumnya sama, namun perbedaannya adalah pada cara pengambilan sampelnya. Pada kerokan rambut menggunakan teknik trikogram atau hair plug. Pada pemeriksaan ini, hasil kerokan kulit ditetesi larutan KOH 10-30%, kemudian dilihat melalui mikroskop. Pada mikroskop akan tampak gambaran yang khas dari suatu penyakit kulit. Contohnya, gambaran hifa panjang bersekat menunjukkan penyakit tinea atau dikenal sebagai kurap. Gambaran pseudohifa atau hifa palsu menunjukkan infeksi jamur Candida. Gambaran hifa pendek dengan spora berkelompok menunjukkan penyakit panu. Selain itu, pemeriksaan ini juga dapat melihat parasit penyebab penyakit kulit seperti skabies. Pemeriksaan duh tubuh. Pemeriksaan ini dilakukan apabila curiga adanya penyakit pada area genital. Pemeriksaan ini harus dilakukan secara steril, yaitu menggunakan kapas lidi steril yang diusapkan untuk mengambil duh pada area genital. Kemudian sampel dapat diperiksa dengan cara KOH atau pengecatan gram lalu dilihat melalui mikroskop. Pemeriksaan gram. Pemeriksaan gram bertujuan untuk mengonfirmasi penyakit kulit karena bakteri. Hasil apusan dari sampel akan ditetesi beberapa larutan, salah satunya pewarna gentian violet. Sampel kemudian dilihat melalui mikroskop. Bakteri gram positif akan tampak berwarna biru sampai ungu, sedangkan bakteri gram negatif akan berwarna merah sampai merah muda. Gonore, impetigo merupakan contoh penyakit kulit karena bakteri. Pemeriksaan lampu Wood. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi penyakit kulit melalui sinar UV dari lampu Wood. Pemeriksaan ini harus dilakukan dalam ruangan yang gelap. Pada lampu Wood akan tampak fluoresensi atau pendarahan warna yang khas dari suatu penyakit. Contohnya, pada infeksi jamur seperti panu akan tampak warna kuning keemasan pada lampu Wood. Pemeriksaan Zhang. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengonfirmasi penyakit infeksi karena virus tertentu. Hasil apusan sampel akan ditetesi larutan pewarna, kemudian dilihat menggunakan mikroskop. Pemeriksaan ini dianggap positif apabila ditemukan sel akantholitik atau giant epithelial cells dan multinucleated giant cell. Sel tersebut dapat tampak pada penyakit herpes simplex, herpes zoster, atau varicella. Pemeriksaan kultur. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengisolasi dan menumbuhkan berbagai macam spesies biologis seperti jamur atau bakteri. Sampel yang didapat dari kerokan kulit atau pus akan ditanam secara langsung pada suatu media kultur. Setelah itu, sampel diinkubasi selama 2 minggu. Hasil dinyatakan positif apabila tumbuh koloni jamur atau bakteri pada media kultur. Gambaran pada media kultur dapat bermacam-macam, tergantung organisme penyebabnya. Pemeriksaan Ziehl-Neelsen. Pemeriksaan Ziehl-Neelsen atau BTA merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi bakteri tahan asam, yaitu Mycobacterium.
Pada kulit, spesies Mycobacterium lepra dapat menyebabkan penyakit Morbus Hansen atau lepra. Sampel pemeriksaan ini dapat diambil dengan kerokan menggunakan scalpel dari cuping telinga, lesi aktif yang mati rasa, atau cuping hidup. Kemudian, sampel akan melalui beberapa proses penetesan cat dari ZNA, B, hingga C. Sampel kemudian dilihat melalui mikroskop. Mycobacterium lepra akan tampak sebagai bakteri berbentuk batang berwarna merah dengan latar belakang berwarna biru. Nah, pemeriksaan tadi merupakan pemeriksaan penunjang pada kulit. Pemeriksaan ini penting untuk memperkuat diagnosis suatu penyakit kulit. Gimana? Sudah semakin tahu kan?